Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Holidatur Rohmi dari kelas 7B dengan nomor induk mahasiswa 19010404028. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ekstraksi DNA. Ekstraksi DNA itu merupakan pemisahan DNA dari komponen seluler lainnya atau merupakan langkah-langkah yang tepat untuk mempelajari DNA. Ekstraksi DNA ini juga disebut sebagai isolasi DNA atau purifikasi DNA. Ekstraksi DNA ini merupakan prosedur rutin yang digunakan dalam penelitian molekuler. Ekstraksi DNA merupakan starting point untuk berbagai aplikasi atau proses ekstraksi DNA membebaskan DNA dari sel, kemudian memisahkannya dari material seluler lainnya seperti lipid, polisakarida, protein, dan komponen organik dan anorganik, sehingga di sini diperoleh DNA murni. Ekstraksi DNA sering juga disebut sebagai isolasi DNA atau pemurnian DNA. Namun, ekstraksi DNA dapat dikatakan juga sebagai kumpulan proses isolasi DNA dan pemurnian DNA, di mana pada proses isolasi DNA bertujuan untuk memperoleh sebanyak mungkin DNA, sedangkan pada proses pemurnian atau purifikasi DNA bertujuan untuk menghilangkan kontaminasi dari DNA yang terisolasi. Di sini ekstraksi DNA ini merupakan proses dan tahapan pertama yang dilakukan untuk mendapatkan total DNA dari suatu biota. Secara umum, ekstraksi DNA meliputi beberapa tahapan proses penting, yaitu dari mulai tahapan persiapan hingga akhirnya diperoleh ekstrak DNA yang terlarut dalam suatu larut penyangga atau buffer. Khusus larutan tersebut digunakan untuk menyimpan atau mempertahankan kondisi DNA secara kualitatif dan kuantitatif dalam jangka waktu yang relatif lama. Selanjutnya, proses ekstraksi DNA. Ada beberapa proses ekstraksi DNA. Yang pertama yaitu lisis. Lisis ini merupakan proses memecah sel dan mengeluarkan DNA dari nukleat. Membran sel harus dipecahkan terlebih dahulu untuk dapat mengeluarkan komponen-komponen sel termasuk DNA. Pelisisan dilakukan terhadap membran atau dinding sel serta membran nukleus. Karena DNA berada pada nukleus, untuk melisiskan membran dan dinding sel dapat dilakukan dengan teknik fisika atau teknik kimia. Sedangkan untuk melisiskan membran nukleus hanya dapat dilakukan melalui proses kimia. Di sini secara fisika atau mekanik kita dapat menggunakan blender, terus mortal dan pestor. Sonikasi atau dengan memotong-motong sampel menjadi ukuran yang lebih kecil. Sedangkan secara kimia menggunakan deterjen seperti sodium dodesil sulfat, lauryl sulfat, klorofrom, dan enzim menargetkan ikatan asam amino
proteinase untuk sel hewan, silase untuk sel tumbuhan, terus litikase untuk yeast, lisosom untuk bakteri gram positif. Selanjutnya proses kedua yaitu presiptasi. Setelah proses lisis, seluruh material seluler akan dikeluarkan, namun yang kita butuhkan hanya DNA, sehingga kita harus memisahkan DNA dari debris seluler lainnya yang tidak dibutuhkan pada presiptasi. DNA yang telah dikeluarkan dalam sel dipisahkan dari debris seluler seperti protein, lipid, polisakarida, serta komponen organik dan anorganik yang terdapat dalam sel serta komponen seperti deterjen dan reagen yang digunakan pada proses lisis. Proses presipitasi dapat dikeluarkan dengan ion sodium. Dengan ion sodium atau not ion sodium akan menetralkan muatan negatif pada molekul DNA, membuatnya lebih sulit larut dalam air dan lebih stabil. Metode lainnya dengan menggunakan alkohol. Ini dengan menggunakan alkohol seperti etanol dan isopropanol. Alkohol dapat mengendapkan atau mempresipitasi molekul DNA karena DNA tidak terlarut dalam alkohol. Untuk mendapatkan molekul DNA yang bersih ditambahkan pula protease. Untuk menghidradisasi DNA yang terasosiasi pada protein dan molekul protein lainnya. Selain itu juga presiptasi juga dapat digunakan untuk memisahkan DNA dari molekul lainnya. Proses selanjutnya itu menggunakan proses filtrasi. Proses filtrasi terpenting dilakukan untuk mendapatkan DNA murni, karena DNA yang tidak murni dapat mempengaruhi proses analisa atau mereduksi kualitas DNA atau membuatnya tidak dapat disimpan dalam waktu yang lama. Selanjutnya proses yang ketiga yaitu purifikasi. Purifikasi ini menghilangkan debris seluler dan material-material yang tidak diinginkan. Setelah pemisahan DNA, selama proses presiptasi, DNA akan berada pada bagian etanol dan DNA kemudian dicuci dengan alkohol, baik dengan isopropanol atau etanol. Proses ini disebut sebagai purifikasi. Purifikasi menghilangkan semua debris seluler dan material-material yang tidak diinginkan yang masih tersisa pada sampel bersama dengan DNA. Setelah proses purifikasi, DNA umumnya disimpan dalam air pada suhu 20 derajat Celcius sebelum digunakan pada proses lebih lanjut. Selanjutnya yaitu aplikasi ekstraksi DNA. Ada beberapa aplikasi atau manfaat ekstraksi DNA. Yang pertama yaitu sains. Sains digunakan dalam beberapa
aplikasi seperti pengenalan DNA dalam sel hewan dan tanaman untuk tujuan diagnostik atau cloning gen. Yang kedua yaitu obat. Obat untuk memprediksi virulensi mikroorganisme. Dan yang ketiga yaitu sains forensik atau DNA untuk identifikasi individu, misalnya untuk kasus perkosaan atau korban perang, dan diuji paternitasnya. Sekian dan terima kasih. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.